Bab 1. Hakikat belajar. Definisi belajar. Belajar merupakan aktivitas mental untuk memperoleh perubahan tingkah laku positif melalui latihan atau pengalaman dan menyangkut aspek kepribadian. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan belajar, yaitu Daryanto, Suyono dan Haryanto, M. Ngalim Purwanto, Sanjaya Wina, Wina Putra, dan kawan-kawan. Sesuatu dikatakan sebagai belajar ketika memenuhi kriteria berikut ini. 1. Terjadi perubahan dalam kondisi sadar. 2. Perubahan tersebut relatif menetap dan bertahan lama. 3. Perubahan menjadi lebih baik atau positif. 4. Perubahan tersebut mempunyai tujuan. 5. Perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman. 6. Perubahan menyangkut semua aspek kepribadian. Unsur-unsur belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang terencana dan terstruktur. Jadi tentunya belajar memiliki beberapa unsur sebagai dasar belajar. Berbagai teori belajar mempunyai pandangan tersendiri mengenai unsur-unsur dalam belajar. Cronbach sebagai salah satu penganut aliran behaviorisme dalam Sukma Dinata. Dengan sedikit perubahan, ada 7 unsur utama dalam proses belajar, yaitu meliputi 1. Tujuan, 2. Kesiapan, 3. Situasi, 4. Interpretasi, 5. Respon, 6. Konsekuensi, dan 7. Reaksi terhadap kegagalan. Unsur utama yang harus ada dalam belajar terdiri atas beberapa unsur yang penting, yaitu adanya perencanaan yang dipersiapkan, adanya proses belajar yang terjadi dalam diri seseorang, adanya hasil belajar sebagai konsekuensi dari terlaksananya proses belajar dalam diri seseorang. Faktor yang mempengaruhi belajar. Belajar menimbulkan perubahan pada diri seseorang yang telah mengalami proses belajar. Perubahan tersebut bisa dalam bentuk tingkah laku ataupun suatu kecakapan baru. Pada dasarnya belajar dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang kaitannya dengan diri pribadi orang tersebut selaku orang yang sedang belajar. Faktor internal tersebut menyangkut 3 komponen utama, yaitu jasmania, psikologis, dan kelelahan. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar terdiri atas faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jenis-jenis belajar. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan, bahwa belajar menekankan kepada pembiasaan seperti dalam pengkondisian klasik, belajar terjadi secara sadar ataupun secara tidak sadar. Jenis-jenis belajar yang dikembangkan oleh ahli memiliki ragam yang sangat banyak. Jenis-jenis belajar menurut Suyono dan Haryanto, yaitu belajar sederhana tanpa asosiasi, belajar asosiasi, pembelajaran melalui pemberian kesan, belajar observasional, bermain, enkulturasi, belajar dengan multimedia, e-learning, belajar dengan menghafal, belajar dengan informal, belajar formal, dan belajar non-formal.